Yang terlihat memang itu. Cara berpikirnya adalah bebek, cara berkumpulnya adalah bebek, bunyinya kayak bebek, jalannya kayak bebek, dan wajahnya kayak bebek, dia pasti bebek. Saya ini lagi nyari-nyari draft dari undang-undang Omnibus Law yang jadi disahkan oleh DPR kemarin. Saya coba tanya mungkin Bung Rocky Gerung, jangan-jangan sudah dapat salinannya itu. Bung Rocky, sudah dapat belum nih salinan dari undang-undang yang diresmikan kemarin? Semua lagi cari dan semua lagi cari nggak ketemu, dan mungkin cara terakhir nyari di kandang bebek di Kalimantan itu, ketinggalan di situ mungkin tanya. Ya. Saya agak kaget juga karena anggota Badan Legislasi ya. Kalau anggota DPR yang lain sih mungkin wajar tidak dapat draftnya itu. Tetapi walaupun sebenarnya nggak boleh, ketika peresmian harusnya mereka semua baca gitu ya. Tapi anggota Badan Legislasi sendiri saja mengaku belum punya tuh. Jadi sebenarnya disahkan kemarin tuh apa itu? Yang disahkan tuh PowerPoint. Dan saya anggap bahwa ini skandal terbaik yang dibuat oleh Presiden Jokowi itu. Nggak ada poin, nggak ada naskahnya, tapi beliau Presiden masih ngomong, bikin konferensi pers sendirian kemarin kan. Kita lihat. Ya, beliau udah keluar dari ruang istana, langsung tiba di mic, langsung ngomong. Dan yang diomongkan itu persis seperti yang diomongkan oleh Erlangga tuh. Yang akhirnya Kompas tadi perlihatkan bukan itu. Tidak sama. Jadi saya anggap bahwa Erlangga sebagai Menko sudah bicara. Ngapain Presiden tampil lagi bicara hal yang sama? Itu artinya Golkar sekarang punya juru bicara baru namanya Joko Widodo. Kan akhirnya Presiden jadi juru bicara Golkar, kan itu bagaimana nggak rendah gitu. Apalagi yang diucapkan adalah hoax. Karena bukan itu dasarnya tuh. Jadi Kompas sebetulnya, kalau saya redaktur saya akan tulis lagi. Ternyata memang benar bahwa hoax terbaik dibuat oleh Presiden. Kan itu kan yang ratusan hari lalu saya ucapkan itu. Nah, sekarang diperlihatkan lagi Presiden bikin hoax secara resmi di depan. Ya, ini mic. Menarik ini memang yang Anda sebut Kompas ya. Ini Kompas edisi Sabtu 10 Oktober ya. Jadi dia menulis, ini memang gaya Kompas tetap halus sih, membandingkan hoax yang dibantah Jokowi dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Undang-Undang tahun 2013 dan ternyata memang kemudian apa yang disebut oleh Jokowi hoax itu secara halus ditunjukkan oleh Kompas itu bukan hoax, itu memang betul gitu. Jadi sebenarnya yang nyebar hoax siapa itu? Kan gitu ini. Sekarang orang ada di dalam spekulasi itu tuh. Apakah karena Presiden tidak berada di tempat, maka Erlangga ambil inisiatif ngumpulin menteri, lalu konferensi pers, lalu lapor pada Presiden? Kan itu namanya memperalat Presiden kan? Setuju. Saya yakin. Kenapa? Ya, setuju. Saya nggak yakin Presiden baca 900 halaman itu ya. Jadi terlihat bahwa kekacauan koordinasi di istana dan COVID, lalu isu demo segala macam itu justru dieksploitasi, dalam arti dimanfaatkan oleh tim ini di bawah pimpinan Erlangga untuk segera mengucapkan sesuatu. Mungkin kalau Presiden punya second opinion, dia mungkin bisa panggil lagi beberapa orang, boleh yang mana yang betul, yang ini, atau dia baca dulu public opinion selama 1,5 hari kemarin, mungkin dia akan tidak tampil di TV ya, rapat terbatas dulu. Jadi kelihatannya memang disengaja supaya Presiden mengucapkan hal yang sama dengan yang diucapkan Erlangga, yang ternyata berbeda dengan versi-versi yang beredar di masyarakat. Jadi ini akan dicatat sebagai kejahatan opini publik, dan catatan itu yang mestinya juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi nanti, walaupun orang pesimis, tapi minimal publik tahu bahwa lembar-lembar itu adalah lembar-lembar siluman. Jadi kalau dibilang ada 900 halaman atau 900 sekian halaman, bisa halaman 81 itu halaman 18 sebetulnya.
halaman 32, halaman 23. Karena memang mau diselundupkan lagi pasal-pasal yang penuh dengan tipu-tipu itu. Ya. Tidak salah kalau orang anggap akhirnya adalah pasal tipu-tipuan atau undang-undang tipu menipu. Ya. Nah, ini yang menarik. Saya banyak dapat video-video gitu. Ada seorang pejabat yang menemui demonstran gitu, kemudian tanya, kamu memang sudah baca undang-undangnya begitu? Dan kebanyakan kan hampir semua demonstran tidak membaca undang-undang. Karena kalau demonstrannya mungkin pintar sedikit, dia akan balik tanya gitu, emang Bapak sudah baca gitu. Itu yang terjadi itu. Dan anak STM lebih pintar sebetulnya. Kalau dia ketemu anak STM, anak STM pasti bilang, itu lagi difotokopi tuh, ntar lagi dibagiin ke gue tuh. Karena nggak jelas yang mana kan. Jadi bayangkan aja, petugas di brief untuk membohongi demonstran. Segala upaya diucapkan supaya orang percaya bahwa yang diputuskan pemerintah itu adalah baik. Akhirnya presiden mesti turun sendiri menerangkan ulang hal yang sama sebetulnya. Jadi keburukan itu justru terlihat karena kebohongannya terlalu berlapis. Lain kalau kebohongan itu satu tetapi utuh, itu mudah dipertahankan. Ini bohongnya berlapis-lapis. Dan klaster-klaster itu juga mengundang banyak kebohongan pasti. Orang kan cuma fokus pada soal tenaga kerja, masih ada soal pajak, soal kehutanan segala macam. Jadi bayangkan misalnya satu klaster aja udah tipu menipunya udah berlapis-lapis, apalagi klaster yang lain tuh, pajak macam-macam itu, soal asuransi segala macam itu. Jadi memang ini sebetulnya ini momen yang bagus untuk diperlihatkan pada publik bahwa kekacauan itu dimulai dari arogansi untuk mengendalikan opini publik. Jadi dari awal diam-diam segala macam, pindah-pindah lokasi pembahasan, udah dipertontonkan aja kan. Dan kita menganggap kekacauan semacam ini adalah tanda awal atau bahkan tanda akhir dari kolapsnya kepercayaan publik. Udah di tingkat maksimal. Ya. Saya mungkin malah lebih tertarik begini nih, karena saking misteriusnya dan yang menjadi menarik, mungkin menarik kalau kita adakan semacam kuis atau lomba cerdas cermat gitu antara DPR, pejabat pemerintah, anak STM gitu, buruh, untuk menyebutkan bunyi pasal-pasal begitu, seperti Tante Lala membimbing nanti dan menyebutkan Pancasila gitu. Itu ide yang paling bagus tuh, buat bukan sekedar menguji pengetahuan, tetapi menguji psikologinya. Sebab ada yang mungkin nggak mau membaca tuh, dia takut salah baca karena dia ada dua konsep tuh, si anggota DPR punya dua konsep yang sengaja diberikan untuk kalau keadaan begini kamu ngomong gini, kalau keadaan begini kamu ngomong yang lain. Jadi permainan isu itu terlihat sekali saling menutupi kesalahan. DPR akan tutupi kesalahannya, kami belum terima juga badan legislatif. Ngapain? Kalau perlu kan badan legislatif berbohong aja bahwa kami udah terima, tetapi bagian-bagian yang kami highlight itu belum selesai kami highlight, nanti kami 12 jam lagi kami berikan. Jadi terlihat bahwa cemas badan legislatif karena akan ditegur oleh sejarah. Sejarah akan catat badan legislatif meloloskan naskah yang belum final itu. Jadi mungkin 20 menit setelah diketok palu dibawa ke belakang, dikoreksi, masukin file lain, itu kan kejahatannya kan di situ. Dan itu diatur dari awal karena memang diinginkan supaya malam itu juga dia mesti diselesaikan. Ya. Tapi saya kira agak susah untuk melakukan itu karena di dalam badan legislasi itu kan ada ada anggota juga dari dua partai, yakni Demokrat dan PKS yang mereka menolak. Jadi dari sini saya kira skenario untuk menutup itu agak sulit dilakukan, Bung Rocky. Tapi dia mesti usahakan dulu tuh kan, karena dia tahu Demokrat sama PKS juga nggak pegang apa-apa. Nanti kesaksian ini akan dibongkar di Dewan Etik apa segala macam, atau bahkan jadi saksi di Mahkamah Konstitusi nanti soal gugatan formil, yaitu prosedur pembuatan undang-undang.
Jadi tumpukan persoalan ini akan berimpit dengan kesulitan ekonomi, dengan COVID. Jadi sekarang kita punya 3 problem sekaligus. Kesulitan ekonomi, kesulitan karena COVID, dan kesulitan di dalam soal undang-undang ini. Jadi 3 bagian ini yang akan membentuk persepsi publik dalam 1-2 bulan ke depan. Apalagi keyakinan pemerintah bahwa undang-undang ini akan mengundang investasi langsung dibantah oleh 40 investor global yang akumulasi kapitalnya $4,1 billion yang mengatakan kami tidak akan invest karena undang-undang ini adalah undang-undang yang merusak lingkungan dan itu tidak sesuai dengan perkembangan etika bisnis dunia. Jadi apalagi yang mau dipertahankan? Kalau orang mau kayak tetangga saya bikin pesta lalu pamer ke seluruh satu RT bahwa akan ada penyanyi dangdut terkenal, terus penyanyi dangdut bilang enggak, saya nggak pernah diundang, saya nggak ada kontrak dengan tetangga Anda tuh. Apalagi yang mau ditipukan? Investor sendiri bilang kita nggak akan datang. Jadi terlihat bahwa Indonesia dinikmati bahkan oleh seluruh segmen bisnis internasional. Buruh menolak, buruh internasional menolak, investor internasional menolak. Jadi malunya itu di situ, mau berlapis apa? Siapa lagi yang mau dipercaya? Karena itu sebetulnya setelah ada kuis tadi semua nggak bisa menjawab, maka mereka rame-rame mestinya di lockdown di kandang bebek di Kalimantan itu. Satu kabinet di lockdown di situ tuh, supaya belajar dari bebek gitu. Oke, ini memang kayaknya bebek sedang naik daun ini sekarang. Iya tuh. Ya, oke. Bung Rocky kalau lihat kan terang apa? Ya, silakan. Kenapa? Silakan. Iya, saya anggap bahwa akhirnya kabinet hari ini diketahui oleh bebek-bebek di Kalimantan kan. Di wek. Rasain katanya. Yang biasanya emoticon doang, sekarang betul-betul terjadi. Kalau kita melihat kekacauan ini menunjukkan bahwa memang sejak awal ada rencana-rencana buruk lah di balik undang-undang ini. Jadi bagaimanapun juga kemudian agak sulit bagi pemerintah untuk menutupi fakta-fakta bahwa undang-undang ini disusun dengan niat yang tidak cukup baik. Iya, niatnya memang benar-benar jahat. Kan undang-undang yang bagus itu harus dengan lega diberitahu pada publik atau diberitahu pada mereka yang akan terkena undang-undang ini. Jadi menyembunyikan motif itu bukan sekedar ikat buruk, itu adalah kejahatan loh. Kan prinsip di dalam hukum, siapa yang akan terkena dengan undang-undang itu, dia harus dilibatkan dari awal. Naskah akademis nggak ada, padahal di dalam daftar Dewan Pakar, separuh dari rektor Indonesia itu ada di situ. Masa nggak ada naskah akademis? Itu penghinaan terhadap kemampuan intelektual para profesor di situ dan para rektor. Atau memang para rektor ini juga dan profesor-profesor itu juga udah jadi bebek, jadi memang nggak perlu diajak untuk berpikir akademis. Kalau dengan begitu ini busnya jenis bus apa nih ya yang bisa muat muatan yang seperti itu? Ya bus buat ngangkut bebek itu yang lebih pas kan ada bus buat ngangkut keranjang-keranjang bebek dan ya itu karena yang terlihat memang itu cara berpikirnya adalah bebek, cara berkumpulnya adalah bebek, bunyinya itu ada pepatah Italia bilang begini, jadi pepatahnya bilang begini, if it walk like a duck, quacks like a duck, looks like a duck, it must be a duck gitu. Jadi kalau ada sesuatu bunyinya kayak bebek, jalannya kayak bebek, dan wajahnya kayak bebek, dia pasti bebek. Jadi ya itu yang diangkut pakai truk bebek. Ya. Ini pepatah Italia lah ya, bukan saya. Pepatah Italia itu ya. Gitu. Kenapa jadi relevan dengan apa yang terjadi sekarang ini gitu? Ada kaitannya dengan bebek lagi.
orang capek untuk bikin metafora buat membaca gejala ini. Jadi satu-satunya cara adalah meminta pertolongan Bebek untuk menafsirkan undang-undang ini. Karena kalau kita tanya pada menteri ngomong juga wek. Dia nggak tahu kan apa yang mesti ucapkan. Anggota DPR juga begitu wek. Artinya menghindar karena itu cuma bunyinya doang tuh. Jadi sekaligus daripada kita tanya pada orang, mending kita tanya pada Bebeknya aja kan. Apa sih isi undang-undang itu? Saya kira gagasan menarik nih, karena kalau kita tanya kepada siapapun termasuk di DPR, mana draft yang final mereka tidak bisa menjawab, pemerintah juga tidak bisa menjawab. Yang paling pas tadi menurut Anda tanya saja pada Bebek gitu. Yes. Oke. Biasanya tanya pada Cebong, tapi kelihatannya diskursusnya pindah tuh dari kolam Cebong pergi ke kandang Bebek. Saya kira itu bisa jadi headline di media massa tuh. Oke. Baik. Terima kasih, Bung Rocky Gerung. Yes.